Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Salam sehat. Kami berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian bersama keluarga selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah podcast Narwastu yang ke-9. Kali ini tamu kami adalah seorang advokat senior yang sudah tidak asing lagi, Bang Said Damanik SHMH. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen DPN Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia, pernah juga menjadi PLT Pelaksana Tugas Sekjen DPN Peradi, dan sekarang sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan DPN Peradi. Jadi pusat. Jadi pengalamannya luar biasa. Beliau ini termasuk advokat yang sangat senior, tapi beliau juga seorang aktivis gereja di GPB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di Bekasi. Bahkan sejumlah gereja pun pernah diadvokasi ketika mengalami gangguan atau masalah perizinan. Baik, para sahabat Narwastu, kita akan berbincang nanti tentang advokat, tentang dunia hukum kepada Bang Said. Bang Said, shalom. Apa kabar Bang? Ya, shalom, bisa. Selamat sore Bung Jondro dan sahabat-sahabat semua, para pecinta Narwastu dan kita semua dalam situasi COVID sudah mulai baik. Kita doakan supaya cepat pulih kembali situasinya, dan juga kita selamat Idul Fitri yang mau merayakannya. Ini Tuhan beserta kita. Baik, Bang Said, Abang mungkin bisa ceritakan bagaimana ceritanya Abang menjadi seorang pengacara atau advokat. Ada yang menyebut bahwa advokat ini adalah profesi yang mulia, profesi terhormat, sama halnya seperti wartawan, dokter, notaris, guru, pendeta, dan yang lain. Ya, jadi Bung Jondro, karena mungkin dia ada tahu saya dan kita sudah kenal lama. Jadi sebetulnya saya sebagai anaknya Purnawirawan TNI, orang tua saya pejuang, jadi saya ingin juga menjadi tentara. Ternyata setelah latihan beberapa pendidikan saya ikuti, lulus, tapi kok akhirnya saya bilang kena varises seperti saya lutut saya. Padahal sampai sekarang nggak ada varises. Tapi itulah keadaan seleksi pada saat itu kan, katanya mungkin masih macam apa situasi backing-backingan berkalian. Nah, akhirnya saya terus berjalan ingin jadi PNS juga. Jadi saya ini berdoa, saya ini berharap dan menjalankan semua aktivitas apa yang tepat dan saya buat saya. Tapi puji Tuhan, setelah saya magang bersama-sama dengan rekan Palmer Semoran dan juga rekan siapa dia perempuan itu ya, Elsa Sarif. Nah, jadi beberapa bulan kemudian saya langsung baru aktif beberapa bulan magang belajar bersama beliau itu. Saya akhirnya bilang, wah ini profesi advokat, ini profesi yang bebas ya, mulia, dan juga menolong orang, bantu orang untuk mencari dan menegakkan keadilan kebenaran. Serta satu lagi yang paling penting adalah profesi yang cukup bebas gitu ya. Kami hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan hukum gitu ya. Jadi akhirnya saya terus menikmati dan menjalani profesi advokat ini, dan akhirnya mencintainya dan menyenanginya. Itu yang membuat saya akhirnya puji Tuhan sampai sekarang saya bisa menjalani baru 35 tahun ya, ratusan perkara bisa tangani, dan puji Tuhan saya ingin bermanfaat kepada Tuhan dan bersama untuk menegakkan keadilan. Iya. Tapi selain sibuk sebagai advokat, Abang masih membagi waktu itu jadi majelis gereja GPB ya? Ya. Di GPB Monel Bekasi, Bulakawal Bekasi, saya sempat 17 tahun menjadi penatua, pernah menjadi ketua 2 dan ketua 3 PPHJ di sana. Terus selama saya tinggal di daerah Jatimulya, itulah salah satu gereja yang pernah saya juga bantu. Waktu itu gerejanya hanya untuk beberapa orang, politikan untuk 100 jemaat, akhirnya pembesar. Waktu diperbesar, dibikin lebih baik, lebih besar, lebih indah. Tantangannya cukup luar biasa. Pada saat dibangun, ternyata kelompok yang mengobrak-abrik itu bangunan gereja yang sedang dibangun itu hanya setengah jam mereka obrak-abrik. Akhirnya pendeta Tris almarhum waktu itu ya berdoa dan akhirnya bekerja sama. Puji Tuhan, saya bersama dengan beliau dan seorang penatua senior sudah almarhum, pendeta penatua lebih waras, kami bisa menghadapi tantangan-tantangan yang puji Tuhan luar biasa lah pada saat itu ya. Mana wali kota pada saat itu tidak cukup baik, tapi wali kota baik kalau stafnya itu ternyata kelihatannya di depan kita baik, tapi ternyata di bawah mempengaruhi hal yang kurang baik, itu membuat bisa ada gangguan-gangguan. Puji Tuhan dengan tantangan yang ada setelah Jemaat 31 dengan kita semua bersatu. Tadinya
para majelis juga kalau berapat atau berbicara tentang masalah-masalah pembangunan gereja itu, waktu tantangan itu, banyak sekali hal-hal yang awal yang diperdebatkan gitu ya. Saya bilang sama pendeta Tris Nugraha Putra, menantu mantan rektor istri dulu ya, yang di Menteng itu. Jadi saya bilang, Bu Pendeta, kalau kita mau menghadapi mereka ini, kita harus hati-hati, dan yang penting lagi adalah kita bersatu ya. Kalau kita nggak bersatu, kita macam-macam kasih pendapat keluar, itu adalah peluang bagi mereka untuk memecah belah kita. Harus bersatu. Dan kalau yang mereka minta saya bantu, saya minta satu suara, berikan saya kuasa adalah seorang pendeta senior. Puji Tuhan, setelah saya berdua menghadapi aparatur penegak hukum di Kota Madya Bekasi waktu itu, luar biasa, baik unsur TNI Polri maupun Pemda dan juga tokoh masyarakat di situ, adat dan agama, pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan di situ acara gereja di Immanuel Dua Kapolukas itu setelah cukup megah gitu. Saya kira itu yang membuat saya juga terjun di majelis waktu itu, ingin menjadi hamba Tuhan, ingin melayani lah, dan juga bersaksi lah, selain juga bekerja dalam profesi advokat, juga bersaksi di pelayanan jemaat. Ya, kami dengar juga abang masih diminta juga memberikan advice hukum di Mopel GPB Bekasi, bang ya? Kalau akhir-akhir ini sudah tidak, tapi beberapa tahun yang lalu di musyawarah pelayanan GPB seluruh Bekasi ada sekitar 8 gereja, masih tetap saya diminta untuk bidang hukumnya, dan bahkan di PGIS, Gereja Indonesia sekitar Bekasi, Kota Baru Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, saya pernah menjadi koordinator bidang hukumnya. Jadi waktu itu kita belum begitu bisa bersatu ya. Nah, satu hal yang barangkali saya terus terang mengingatkan bahwa kebersamaan dan kesatuan kita sebagai umat beragama Kristen gitu ya, umat Kristen gitu, kebersamaannya dan kerukunannya dan persatuan itu yang terus menerus harus dibina dan diperhatikan betul-betul. Jangan hanya memikirkan dirinya, kelompoknya dan gerejanya saja gitu, bahwa kita harus bisa bersatu betul-betul gitu. Ini yang sulit ya. Jadi saya ingat pesan dari seorang tokoh gereja Indonesia dan tokoh gereja dunia, almarhum Timotius Montipan, bahwa memang gereja yang esa itu masih dalam mimpi ya, agak sulit disatukan, tapi kita usahakan lah untuk bisa esa dan sama-sama kita untuk menghadapi apapun itu untuk menjalankan Tuhan. Iya. Kemudian kami tahu Bang Said juga pernah masuk dalam Tokoh Kristiani 2013 pilihan majalah Narwastu. Kemudian abang dinilai seorang tokoh yang inspiratif karena masa mahasiswa pun aktif di aktivis kampus, juga aktif di KNPI dan FKPPI, bang ya. Betul. Kemudian aktif juga kami dengar di Punguan Keluarga Besar Damanik. Abang pernah jadi ketua umum katanya. Betul. Jadi puji Tuhan, Bung Dondo, saya saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya senang sekali itu bisa membuat sesuatu, melayani dan bersaksi. Dan kebetulan saya juga senang aktif ya, apalagi usia saya masih muda dulu ya, sejak muda sampai dengan sekarang saya kurangi setelah usia 65 tahun. Waktu masih umur 30 tahun saya memang aktif sekali, saya senang melayani gitu ya, maupun saya pernah di KNP juga, di FKPPI, di gereja, di sekarang ini di Perhimpunan Advokat Indonesia, waktu itu juga di Asosiasi Advokat Indonesia, di banyak organisasi ya, ada peluang itu saya ikutin dan saya bersyukur. Dan juga di kumpulan Damani se-Jabodetabek, Damani yang burungnya saya pernah ketua umum, sekarang penasehat, bahkan sekarang kumpulan Damani Damani burungnya se-Indonesia yang ketuanya umumnya Irjen Purnawirawan Wagner Damani. Saya selalu penasehat dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani. Jadi ada beberapa orang yang penasehat kumpulan Indonesia. Jadi puji Tuhan saya ingin melayani, dan sekarang mungkin karena usia mungkin bukan apa-apa ya, saya nggak tahu. Saya takut mencuri kemuliaan Tuhan ya. Saya puji Tuhan masih sekarang ini usia sekarang, pengalaman yang ada, saya masih percaya di mana tempat itu selalu jadi penasehat sekarang. Di Damani Indonesia saya selalu penasehat. Di kumpulan alumni Atma Jaya Semanggi Jakarta yang ada puluhan ribu alumninya, saya selalu penasehat juga. Di di perumahan juga selalu penasehat, itu orang Batak sekitar gitu. Jadi saya inginlah bersaksi gitu, ingin menyampaikan apa yang baik, apa yang benar sebagai apa. Karena memang
saya ingin katakan bahwa masih akan agak sulit untuk hilang kadang-kadang di Indonesia ini unsur SARA. Jadi memang kita harus kompak, kita bersama-sama satu ya, supaya betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk persatuan kerukunan yang antara kita sendiri, bahkan dengan siapapun bangsa Indonesia ini kita bisa bersama-sama untuk keadilan, untuk kesejahteraan kita bersama. Sebenarnya apa sih obsesi suara bangsa Edamanik sehingga di organisasi kebatakan pun nanti, di pengacara, di gereja, apa sih sebenarnya obsesinya Pak? Saya hanya ingin, saya ingat sekali pesan orang tua saya almarhum. Kalau kamu ada di satu lingkungan, ya berapa orang itu, berapa puluh, kamu ada terasa tambah satu. Tapi kalau kamu nggak ada, terasa hilang satu. Itulah pesannya. Saya ingatnya betul sampai dengan istri saya almarhum juga. Kalau saya sampaikan itu, saya ingat sekali pesan bapak almarhum, bapak mertua kasih itu betul itu. Jadi memang betul sebenarnya gitu, itu pesan beliau sama kami, sama saya khususnya gitu ya. Maksudnya itu adalah ada artinya lah ya, bukan hanya soal uang dan sebagainya, enggak, tapi ada dimanapun kita berada punya arti di sana, menjadi garam dan terang. Gitu Bang ya. Itu aja. Oke. Kemudian kalau kita lihat jejak rekam Abang di Pradi ya, pernah wakil sekjen, kemudian anggota komisi pengawas Bang ya, termasuk pernah menjadi PLT sekjen BPN Pradi, dan sekarang sekretaris Dewan Kehormatan Pradi Pusat. Ini tidak main-main jabatannya Bang ya. Bagaimana Abang percaya seperti itu? Ya, saya pikir ini mengalir aja Bung Jendro. Jadi saya pikir saya menjalani segala sesuatu hidup ini, saya pagi berdoa dan malam bersyukur. Pada saat perjalanan itulah kadang-kadang saya nggak sangka bisa Tuhan percayakan sesuatu yang saya sendiri bingung gitu ya. Waktu saya menangani soal waktu itu lagi heboh-hebohnya, terutama Garuda itu dengan aksinya pilot Garuda, kebetulan saya mengakui aksinya pilot Garuda, mereka mogok secara nasional per hari, heboh sekali ya. Saya juga deg-degan juga nih, bilang bagaimana nih melawan negara gitu kan, karena waktu itu direktur utama itu memang sangat kuat posisinya. Tapi ternyata dia sekarang pun di penjara di KPK, ya ternyata memang harus begini, akhirnya semua bisa berhasil dengan baik, beberapa kerjaan-kerjaan juga berhasil dengan baik. Itu karena pertama memang saya selalu berdoa begitu supaya semua Tuhan memimpin dan akhirnya Tuhan bikin berhasil. Dan kedua juga saya ingin berarti lah dimanapun saya berada, kecil atau besar itu dia saya inginkan. Akhirnya dalam perjalanan kehidupan saya kok Tuhan berikan seperti itu ya. Saya bilang tadi dengan sekarang ini masih dipercaya untuk penasihat di sini, penasihat di sana dan sebagainya. Dan saya juga membawa company, perusahaan dan yayasan, saya juga penasihat hukumnya, termasuk juga kawan-kawan di gereja. Iya. Kemudian gini Bang Said, Abang sudah menangani ratusan kasus hukum ya. Tapi di majalah Narwastu pernah ditulis hanya satu kasus yang belum pernah Abang tangani, masalah narkoba. Itu gimana? Enggak. Sebetulnya narkoba pernah juga, cuma yang nggak pernah dan saya nggak suka ada dari, karena hidupnya kan masalah hukum, semua masalah hukum yang kita lakukan dari kita lahir sama mati. Nah, saya masalah pajak dan masalah teroris yang saya belum menangani dan saya nggak suka menangani itu. Walaupun Abang pernah ditawari juga untuk itu? Ya, saya nggak suka menangani itu ya. Jadi kalau yang lain saya tangani dengan puji Tuhan ya. Kalau saya kerja di proses memang harus semua dibantu kalau minta bantuan gitu. Saya kira itu ya. Kemudian Dewan Kehormatan DPN Pradi ini kami dengar juga memang tugasnya mengawasi para pengacara atau advokat Bang ya. Mungkin bisa dijelaskan apa tugasnya sebenarnya? Jadi ada dua lembaga yang mengawasi di Pradi, sesuai dengan advokat, saya kerja advokat. Komisi pengawas itu dia proaktif, tapi dia hanya mengawasi, mengarahkan. Sementara saya di kehormatan dalam kantor itu adalah memeriksa dan memutuskan. Ya. Jadi kalau ada pengaduan masalah melanggar kode etik, melanggar hukum dan sebagainya dilaporkan ke Pradi. Akhirnya kamilah dalam kehormatan. Sekarang saya di pusat. Ada dua dalam kehormatan itu. Dalam kehormatan daerah, provinsi dan juga dalam kehormatan pusat. Daerah ada di seluruh provinsi Indonesia. Nah, kalau di tingkat pusatnya gitu ya. Makanya ada teman-teman sekarang bercanda bilang ini,
hati-hati tuh bangsa itu mati balong advokat. Maksud saya kami lah putusan tingkat pusat, tingkat banding itu putusan Dewan Kehormatan ini kalau ada laporan dari masyarakat, dari pejabat, dari seorang advokat tentang laporan advokat yang melanggar kode etik profesi, baru kita periksa, kita putuskan. Putusan kita bisa bebas, bisa ya perkara tertulis, bisa perkara lisan, bisa dihukum. Dia boleh aktif 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan yang paling berat adalah berhenti sama sekali sebagai advokat. Nah itu yang makanya di Dewan Kehormatan itu menurut. Nanti ada kawan-kawan bertanya, apa ia bisa advokat mengadili advokat? Di Dewan Kehormatan itu kemudian tuh ada unsur advokat senior yang dipilih awalnya oleh ketua umum kami. Terus selain advokat ada ad hoc namanya. Ad hoc ini tokoh masyarakat. Dia ada dekan hukum kampus-kampus, ada rektor, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi Pak siapa itu ketua UPI? Gomar Bulto itu anggota saya di dalam Kehormatan Pusat. Nah, Gomar Bulto sama kiai dari NI atau dari biaya gitu ya, Profesor Kamarudin. Jadi dia masuk dalam anggota Dewan Kehormatan Pusat. Radia di bawah pimpinan Pak Profesor Otto ini juga ada 2 mantan hakim agung, ada Profesor Regina dan Profesor Mirandadus. Jadi memang betul-betul ada 17 orang kami anggotanya. Saya selalu pimpinan, ketuanya adalah Dr. Haji Adara Mahya, saya sekretaris, terus anggota kami ada 15 orang. Itu tadi semua advokat senior ini dipilih, sebagian advokat masyarakat supaya mengadili advokat yang salah ini yang lagi diadili ini objektif. Jadi bukan hanya kami, kadang-kadang satu belum bisa kami kenal kan. Nah, akhirnya ada dekan hukum, ada pakar hukum di kampus, dan juga ada pendeta, ada kiai. Jadi kita jadi objektif gitu. Jadi betul-betul sampai ada dibilang Pak Gubernur apa ini luar biasa ya katanya, objektif mengadili anggotanya kawan sendiri gitu ya. Jadi abang nggak merasa asing lagi kalau mengadili advokat terkenal pun begitu ya? Kami sudah memberhentikan dengan bukan namanya siapa 2 orang advokat senior yang sangat kenal. Jadi tetap kita berjalan aja, belum lagi ada yang lain gitu ya. Tapi kita ingin bahwa jangan lelah advokat yang dihukum gitu ya. Ya semuanya mudah dan biasa dan semuanya baik-baik aja lah baiknya. Yang benar-benar itulah dunia kan. Ya kan? Ada yang baik, ada yang biasa-biasa, yang sedang-sedang saja, yang jahat, yang nakal sekali. Jadi hukumannya boleh beda. Kalau yang terlalu berat kesalahannya. Iya. Kemudian Bang Syed juga dikenal seorang pengajar calon-calon advokat ya di DPN Pradi tingkat daerah dan tingkat nasional. Apa sebenarnya yang Abang harapkan dari advokat-advokat muda ini? Apalagi bangsa kita ini kan di tengah carut marut saat ini, kita mengharapkan hukum itu jadi panglima, bukan politik sebagai panglima. Ya, menurut saya salah satu tim pengajar nasional pendidikan khusus polisi advokat di kampus-kampus luar tinggi negeri dan swasta. Kami ada beberapa orang dipilih itu ya. Jadi saya tuh senang mengajar. Pernah 2 tahun saya mengajar di kampus saya yang lama, atau di Esmandi juga 2 tahun. Dan sekarang masih mengajar di dosen tamu namanya. Saya diundang 2-3 jam, 4 jam mengajar di kampus. Saya senang ingin memberi memberitahukan pengalaman atau membagi pengalaman melayani. Saya senang orang yang nggak tahu menjadi tahu. Saya senang orang yang nggak mengerti advokat akhirnya menjadi mengerti. Karena kami juga mengajar bukan hanya kampus-kampus. Yang kami mengajar juga adalah para petinggi pejabat-pejabat Pertamina yang ingin tahu polisi advokat itu apa. Termasuk pejabat-pejabat dari polisian, Mabes Polri, saya ajarkan juga gitu. Juga dari beberapa organisasi yang tahu. Karena sekarang kan semua konsolidasi betul-betul membenahi diri. Baik hakim, polisi, jaksa, apalagi advokat. Jadi jangan kaget bahwa hampir tiap minggu atau tiap bulan Dewan Kehormatan menghilangkan advokat-advokat yang dianggap dituduh dan melanggar kode etik kepolisian. Iya. Kemudian satu lagi Bang Syed, ada orang atau katakanlah orang-orang muda ingin menjadi advokat supaya berhasil lah, ya punya kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi Bang Syed kan seorang pengacara senior, seorang Kristen yang taat. Menurut Abang bagaimana sebenarnya? Atau seorang pengacara yang sukses itu kalau menurut Bang Syed, kalau Abang ditanya apa? Wah, ini pertanyaan menarik ya, bagus sekali ya. Saya merasa orangnya biasa aja ya, tapi saya bersyukur aja gitu.
Jadi yang penting bagi saya, menurut saya, apa pemuda ini, kalau advokat ini, kalau ini advokat, dia harus jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca, ya, selain doa gitu ya. Jadi dia bekerja dan terus belajar dan terus bekerja dan terus belajar. Pada akhirnya, makanya beda seorang advokat yang sudah puluhan tahun dengan yang baru itu beda sekali. Baik pandangan masyarakat, baik kemampuan berpikirnya, kemampuan bicaranya, termasuk puji Tuhan honornya menjadi beda gitu. Itu berkat lah berikutnya. Jadi saya kira itu antara lain dia harus banyak terus belajar, membaca, bekerja dengan bisa dipercaya oleh siapapun, dan satu lagi dia harus banyak bergaul. Karena secerdas apapun dia, kalau nggak dikenal orang buat apa? Ya? Satu hal lagi yang paling penting, karena Bu Gubernur terkali kadang-kadang saya ada di Dewan Kehormatan sudah 10 tahun ini. Jadi kalau Indonesia ini menurut saya, kalau mau maju ya, tiap profesi itu mau maju, apakah advokat, polisi, apa dokter dan sebagainya. Selain cerdas dan harus belajar terus, tapi dia memang harus juga taat dengan kode etik, ya, kode etik profesi masing-masing. Bayangkan kalau ada polisi-polisi yang nggak peduli dengan kode etiknya, wah, gimana mau maju kita ini? Jadi semua harus betul-betul bekerja sesuai dengan profesinya, secara maksimal dan benar. Dokter, notaris, polisi, hakim, pengacara, wartawan, siapa gitu. Ya, kalau dia betul-betul bekerja sesuai dengan profesinya, etika profesinya dengan benar, apa yang dituntut profesi itu sudah maksimal dan sungguh-sungguh dia lakukan, saya kira bangsa ini bisa maju lebih. Ada pesan abang yang mau disampaikan kepada para sahabat Narwastu? Ya, saya hanya pesan kepada sahabat Narwastu supaya marilah sama-sama kita sesuai tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab bidang masing-masing untuk melakukan apa yang bermanfaat, apa yang benar, apa yang berguna di bidang kita masing-masing, supaya bangsa ini semakin baik, semakin maju, dan semua profesi itu mulia ya. Tapi kadang-kadang boleh politiknya bagus, boleh aturannya bagus, tapi akhirnya tergantung bagaimana kita manusia yang melaksanakannya untuk mengerjakannya dan menjalankannya. Ya, baik. Terima kasih Bang Said Damanik atas perbincangan kita hari ini. Para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada bersama keluarga, itulah perbincangan kami dengan seorang advokat senior yang tidak asing lagi di Pradi, Bang Said Damanik. Beliau seorang tokoh nasionalis Pancasilais yang selalu menggaungkan Indonesia supaya rukun dan damai. Kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan. Bapak Ibu, itulah perbincangan podcast ke-9 dari majalah Narwastu. Ikuti terus podcast Narwastu. Ini adalah program baru dari majalah Narwastu selain menyebutkan media cetak dan media online. Akhirnya kami sampaikan terima kasih, salam sehat untuk kita semua, salam kasih Narwastu, Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom. Amin. Shalom.